Dan Boom Esports pun juga tereliminasi karena mereka harus terhalau perjalanannya oleh AE. Tetapi di sana di bagian pinggiran-pinggiran zona pun juga terdapat tim BTR yang dimana mereka juga bisa mengamankan pundi-pundi eliminasi poin. Dengan begitu tiba-tiba aja dari 10 total tim yang bertahan kali ini tinggal sisa 6. Ya, seperti yang tadi sempat gue bahas juga, ini adalah open field, jadi pastinya Yeah. ada pengikisan massal. Dan buat teman-teman, let's go, jangan lupa untuk likes-nya karena ini masih bakal seru banget. Tiba-tiba tersisa 6 tim saja dengan sejentik apa ya? Jentikan Jari. tangan, jari, Iya. langsung hilang banyak sekali tim. Dan jangan lupa teman-teman kalau pengen nonton offline, langsung kita tembusin 100.000 likes-nya. Masih bertahan di sini ada EVOS, BTR, Alter Ego, HFX, DG, dan juga Dewa United, Dona. Yap. Sementara itu Dewa United ngomong-ngomong di satu yang berada di bagian balik batu tadi yang sudah ter-knockdown. Tetapi untuk saat ini kita bisa melihat setup masing-masing dari tim yang sedikit kesulitan untuk bisa masuk ke dalam circle. Terutama tim-tim yang sedari tadi mengamankan bagian barat laut. Betul. Gitu. Dan kali ini kita bakalan melihat beberapa di antara player tersebut akan mengamankan vehicle dan juga mencoba untuk membuka jalan untuk menerobos masuk ke dalam circle. Karena ini adalah open field, jadinya butuh permainan waktu juga dan setup yang pasti untuk bisa masuk ke dalam. Bahkan BTR pun tertangkap satu player tapi berhasil dibayarkan oleh seorang Genfos. Berhasil untuk melakukan revive kembali. HFX pun harus pulang di posisi ke-6 dan ternyata ada sebuah fight yang sangat menarik. Flyboy lagi berupaya untuk mengangkat dunia game supaya bisa bertahan sampai ke top 5 ataupun top 3. Dan ternyata dari Dewa United yang akan menjadi samsak tinju. Banyak sekali tim yang terus-menerus menggempur Dewa United, Dona. Iya, wah ini dia jadi DU si BTR tap banget dari kanan oke, dari kiri oke. Kayak susah banget untuk bisa mencari hiding spot untuk sekarang dari tim Dewa United sendiri. Dan dengan begitu mereka hanya meninggalkan seorang Ucup yang masih sehat walafiat dan pastinya sudah juga di lock angle-nya dari arah tim BTR. Sementara itu kita akan fokus ke arah tim EVOS kali ini yang akan berhadapan dengan tim AE. Tetapi tidak hanya tim EVOS yang akan menghadapi AE karena tim BTR pun sedikit demi sedikit melangkahkan kaki mereka untuk bisa menggebrak defensive area dari AE. Alter Ego harus holding position, tapi gimana caranya? Karena split fokus yang harus dia lakukan. Kiri ada BTR, kanan ada EVOS, digempur juga habis-habisan. Fonbit pun tidak bisa bertahan lagi dan Superuna menjadi last man standing pun rata sudah dipulangkan dan Alter Ego tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Masih ada 4 tim yang bertahan di sini. EVOS satu persatu pun pulang karena adanya gangguan dari dunia games, Dona. Iya, itu tadi oh my god, tetapi EVOS Micro Blue pun juga dipulangkan di tangan Rancid kali ini. Dan dengan begitu, kita akan melihat 3 punggawa dari tim EVOS. Apakah mereka bisa memenangkan game kali ini? Karena nampaknya dari tim BTR lah yang mempunyai posisi yang cukup enak untuk saat ini bisa melihat ke arah lawan-lawannya di depan sana. Dan bahkan mereka bisa mengamankan eliminasi demi eliminasi. Yes, BTR yang sejauh ini menguasai dan mengkontrol zona akhir dan bahkan Red Face masih menolak untuk Meo maju ke arah bagian depan, tembak terus tapi what happened? Ternyata ada balasan yang lebih menyakitkan. Rancid dari arah bagian belakang pun berhasil untuk menumbangkan seorang Red Face, bahkan langsung di end begitu saja. DG, teman-teman masih bisa diselamatkan oleh seorang Rancid. Bermain kembali dengan waktu, butuh waktu untuk seorang Rancid bisa menyelamatkan teman-temannya. Tapi lo lihat sendiri Don, itu Zuxi putar-putar area, udah pede banget kayak lagi patroli tengah malam. Iya, apalagi mereka masih siapa. Dan sementara itu kita bakalan melihat, nah that's it. Ucup langsung tereliminasi Dewa United di posisi keempat. Dengan begitu kita hanya akan melihat EVOS BTR versus DG. Yes, dan teman-teman kalau kalian pengen ngerasain nonton sensasi seseru ini di offline, jangan lupa untuk ditembusin 100k likes-nya. Let's go, dipencet lagi tombol likes-nya karena fight-nya masih panas seperti Molotov yang baru saja dilontarkan dari dunia games menuju ke arah Bigetron Red Alliance, membuat mereka sedikit terpressure. Tapi lo harus lihat juga posisi dari Misery, bagaimana cara Misery melakukan positioning yang sangat apik, siap untuk melakukan backstep terhadap dunia games. Iya, itu garis lurus sih ke arah Bonge dan juga Fokker sendiri. Tetapi Rancid pun juga akan menggunakan vehicle-nya untuk sedikit patroli menuju ke area-area selanjutnya. Tetapi Misery Datsin mendapatkan satu victim. Dia yang pertama dari tim DG. Ini benar-benar akan memincangkan pertahanan dari DG sendiri. Sementara itu Rancid mendapatkan tim EVOS, satu pemain mereka KF, dan nampaknya di steal elimination tersebut oleh seorang Luxi. Dan nampaknya dari tim BTR membabi buta untuk game kali ini. Wow, sebuah confidence tingkat tinggi yang sudah ditunjukkan oleh Bigetron Red Alliance. Terobos aja langsung si kepala suku, woi. Rancid Esports
esports untuk saat ini. Nah ini dia, kamera kita langsung aja fokus pindah ke arah tim BTR yang sedari tadi bertemu dengan GTX. Dan ternyata BTR sudah mengamankan sebuah rumah panjang di dalam circle-nya. Ini yang membuat mereka cukup kuat, mereka tinggal melakukan defensif dan GPX tidak bisa melakukan rotasi dengan leluasa. Hanya menyisakan Rosemary dan juga Hans for You, duet yang tadi sempat kita bahas juga. Tapi mampukah Rosemary mendekat menuju ke arah Hans for You? Karena sementara waktu ini mereka dipisahkan dengan jarak, mereka LDR untuk sementara waktu dan Genfos pastinya terus-menerus mengganggu hubungan LDR antara Rosemary dan Hans for You. Iya, walaupun tadi kayak ada sedikit usaha untuk mendekati rekannya, tetapi tetap digangguin oleh seorang Genfos. Genfos ini benar-benar tidak memalingkan pandangannya sama sekali ke arah Rosemary. Nggak dikasih Hans for You untuk masuk. Bahkan kali ini Luxi mendapatkan knockdown ke arah Hans for You. Ini benar-benar adalah knockdown yang berarti untuk tim BTR. Yes, karena kalau kita lihat posisi dari Hans for You bakal sulit untuk bisa diselamatkan oleh seorang Rosemary. Terbuka dengan sangat lebar, terlebih mobil atau vehicle dari Rosemary juga sudah mulai dihancurkan, membuat Rosemary kehilangan sebuah alat atau chance untuk bisa bergerak maju ke arah Hans for You. Tapi kita bergeser kembali, adanya fight antara Serigala dan juga Macan. Ternyata satu player terlebih dahulu yang dipulangkan karena ditabrak secara bersamaan dan sangat disayangkan nampaknya dari GPX kapaknya fragile untuk kali ini. Iya, benar-benar nampaknya kapaknya belum diasah dan 4 pemain tersebut dieliminasi 4-4-nya oleh tim BTR. Wow. Untuk saat ini. Ini benar-benar kayak komitmen yang dilakukan oleh BTR ini 100%. Ya, 100%. Nggak sama sekali menghalaukan pandangannya menuju ke arah tim GPX. Apalagi di atas mereka juga masih ada GPBR dan juga Geekfam yang nampaknya masih bisa untuk dijadikan mangsa selanjutnya. Ya, sejauh ini hanya dikeker-keker terlebih dahulu karena semuanya masuk ke dalam zona, jadi tinggal menunggu waktu sampai zona reveal ke arah mana. Dan pastinya juga dari BTR tinggal menjadi watchtower aja ya, nembak ke seluruh penjuru. Baru aja diomongin satu player berhasil didapatkan kembali oleh seorang Luxi. Swavel tertumbang tapi malah HFX yang dapetin, sakit banget. Oh, itu sakit banget sih. Gua kira tadi mereka yang dapetin hanya dengan 1 kali klip, tetapi tidak apa-apa karena nampaknya dari tim BTR pun juga melihat mangsa mereka yang selanjutnya. Apalagi Jelai dan juga teman-teman sekalian, mereka mendapatkan circle. Circle nge-revive satu sama lain dan juga nge-reset posisi mereka. Ya, tapi posisi dari No Mercy terlalu jauh sih antara No Mercy dan dua temannya yang lagi tersungkur di bagian belakang juga. Dan wow, Genfos tinggal ngeker aja ke arah Grand Mori. Nolak positioning dari Grand Mori nggak bakal dibiarkan keluar juga. Tapi sejauh ini kita melihat dari bagian utara cukup ramai sekali. Banyak sekali player-player yang berusaha untuk masuk. Dan let's go teman-teman, ditambah lagi like-nya. Karena semakin panas miramannya Donoviska. Masih ada 5 tim yang bertahan. Ada Big Red Alliance, GPBR, Aura, Geekfam dan juga Onyx. Let's go, ini dia peperangan yang benar-benar akan pecah antara mereka semuanya. Apalagi kali ini Geekfam dan juga Onyx mereka akan berdekat-dekatan. Kali ini kita bisa melihat dansa-dansa yang dilakukan oleh Jobranki dan nampaknya Jobranki lah yang langsung knockdown di tangan pemain-pemain dari tim Geekfam kali ini dan hanya meninggalkan 2 pemain saja dari tim Onyx. 1 bahkan kali ini The Last Man Standing dari tim Onyx, Leon berhasil untuk mendapatkan 1 knockdown tetapi tidak berhasil untuk bertahan cukup lama karena damage-nya benar-benar menyakitkan. Meanwhile, di sisi lainnya Aura pun juga benar-benar memberikan pressure luar biasa ke arah Geekfam di seberang sana. Belum selesai untuk melakukan revive terhadap kawan-kawan yang kali ini juga harus dibombardir oleh Megazord-nya Indonesia, yaitu No Mercy. Satu persatu player-player dari Geekfam dilahap dan menjadi elimination point untuk Aura Fire. Dan sementara juga BTR sih enak banget. BTR tuh ibarat kayak lagi liatin aja, oh ya lagi pada perang, lagi pada argumentasi. Tapi masalahnya mereka nggak secepat itu untuk senang. Zonanya keluar dari rumah mereka, Don. Jadi mau nggak mau dari BTR harus berputar otak kembali gimana caranya supaya bisa merebut zona dari tangan Aura. Tapi pastinya dengan 2 zona mereka yang mereka masih di tengah tersebut, mereka udah punya cukup waktu ya untuk bisa memikirkan bagaimana rotasi mereka yang bakalan efektif banget. Dan nampaknya ini dia kita bisa melihat sedikit demi sedikit pergerakan yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari tim BTR untuk keluar. Tetapi kita akan fokus terlebih dahulu ke arah tim Aura ya, masih meninggalkan 2 pemain mereka saja dalam keadaan aktif untuk saat ini, melihat ke pemain terakhir dari tim Geek yaitu Kato. Tetapi sekali lagi kita mau ngingetin kepada kalian semuanya untuk langsung pencet tombol like-nya teman-teman semuanya, karena kalau misalnya kita tembus 100.000
likes untuk hari ini. Grand Final akan diadakan secara offline. Wow, 100% offline. Siapa sih yang nggak mau ngelihat keseruan seperti ini secara live di depan mata kita dan merasakan panasnya para pro player beraksi di atas panggung. Ya, dan sejauh ini kita melihat top 3 teams yang masih bertahan. Kato dengan mobilnya yang bakal langsung digunakan secara mentah-mentah, cukup berani kayaknya. Dan Kato benar-benar di lockdown abis dari kiri kanan digebukin. Waduh, ini juga Luxy ikut-ikutan ngebukin Kato. Nggak bisa kemana-mana, Kato benar-benar terlockdown di bagian depan. Dan kita akan melihat bagaimana cara BTR bergerak. Wow, senjata baru Don dipakai sama Zuxi. Oh my god, ini dia. Ini kayak kalau nggak salah pertama kali kan kita ngelihat. Kemarin ada Rosazi pakai. Ada. Sempat dipakai sama Rosazi dan sekarang lagi digunakan ya? AMR oleh seorang Zuxi dan Geekfam sudah keluar dari peta Miramar dan kembali kita melihat derby baru nih BTR sama Aura. Udah beberapa kali kita melihat mereka bertemu dan pada akhirnya bakal langsung dimajuin begitu saja oleh seorang Mesiri. Dengan UMP Gaming Buddy bakal mencari di manakah satu player tersebut ditembakin. Berhasil untuk mendapatkan satu, apakah No Mercy akan melakukan clutch? Karena sudah mulai maju ke arah bagian depan, ada bakso granat yang sangat matang tapi Mesiri nampaknya sedikit offside juga. Berhasil untuk didapatkan satu, maju kembali seorang John Fast ke arah pemain-pemain yang sekarang sedang berdansa di bagian-bagian zona. Tetapi kita ngintip ke arah tim BTR, mereka sudah mengumpulkan 5 total eliminasi poin. Dan nampaknya posisi mereka untuk saat ini masih diungguli oleh zona. Oh, di tenggara kan itu? Biru kan? Iya, betul sekali. Pawang Jona. Oh my lord. Ya. Ternyata pawang Jonanya masih ada di BTR. Berarti we'll see apakah BTR masih bisa melakukan eksekusi sampai ke last game-nya atau tidak. Karena walaupun dapetin zona, tinggal gimana caranya dia melakukan eksekusi. Lihat bagaimana dari Luxy bisa mendapatkan beberapa kepala-kepala juga dari BNW. Sedikit tertekan nampaknya, nggak bisa turun gunung dengan sangat mudah. Karena kalau kita lihat dari bagian minimap, BNW perlu turun gunung. Mereka perlu melakukan setup juga. Dan terus-menerus semua tim, semua lawan-lawan yang di zoning out oleh BTR. Iya, ini gue kayak deja vu sih melihat pergerakan yang dilakukan oleh BTR. Bahkan satu persatu DG pun juga dieliminasi kali ini oleh tim BTR. Onyx pun kali ini juga menjadi mangsa selanjutnya untuk mereka. Dan nampaknya di sisi bagian atasannya kita bisa melihat adanya tim BNW yang juga sekarang sedang kesulitan, sedang kewalahan. Tetapi di atas ada Aura juga nih yang nampaknya masih menyala api-apinya di atas sana. Ya, bermain di bagian high ground untuk Aura itu sendiri dan mereka masih touchdown ke dalam zona, masih masuk ke dalam zona juga. BNW nampaknya kesulitan untuk bisa masuk, tapi ternyata ada sebuah tembakan sedikit nyasar juga ke arah bagian depan. Satu persatu player-player dari BNW juga turu dan dari Sinon pun berusaha untuk mendapatkan satu persatu player-player, tapi ternyata ada balasan yang merupakan dari Aura. Aura turut ikut campur, tapi tangannya mulai pindah-pindah ya Bunda. Mulai banyak sekali fight-fight yang terjadi juga. Dari BTR kembali mendapatkan mangsa yang sangat nikmat. Tinggal menjadi watchtower aja. Deja vu cuy, serius gue deja vu banget ngelihat ini. Dan barusan lagi ya kejadiannya dari tim BTR berhasil untuk menyapu bersih tim-tim yang berada di depan mata mereka. Tetapi kita akan lihat selanjutnya, ini mungkin akan terjadi peperangan antara tim Onyx dan juga tim Aura sesaat lagi. Karena Jason akan menjadi garda terdepan, menjadi frontliner untuk tim Aura, mencari, men-sweeping ke bagian defensive area dari tim Onyx. Yes, sejauh ini Jason sedikit ngerem ya, nggak mau tergesa-gesa karena satu playernya tertahan di bagian belakang sana, ngepick sedikit, tarik mundur lagi, nggak jadi langsung maju ke arah bagian depan, tapi ternyata dari Jesse ada sebuah frag grenade yang sudah mulai dilontarkan, membuat entry fragger dari Aura sedikit tertahan, nggak berani untuk tergesa-gesa maju ke arah bagian bawah, tapi ternyata ini adalah posisi yang sangat terbuka sebenarnya untuk kedua tim dan mereka semua belum touchdown ke dalam circle-nya. So, we'll see apakah yang bakal dilakukan oleh teman-teman dari Aura dan juga Onyx. Meanwhile ada watchtower di sana, BTR atau Bigetron Red Alien yang standing strong dengan 8 eliminasi poin. Bahkan mereka mau pemain-pemain dari tim HFX, tapi war antara Aura dan juga Onyx pun kali ini benar-benar nggak bisa kita tinggalkan keseruannya karena pastinya mereka harus meng-clearing area mereka satu persatu. Tetapi pemain-pemain dari tim BTR akan keluar dan mungkin langsung aja naik ke puncak bukit.
Ini kayaknya lagi mode hunting point gak sih dari Iya. BTR itu sendiri. Robotnya lagi panas-panasnya. So let's go teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya. Kita tembusin 100.000 picis like supaya 100% offline ya teman-teman semua. Karena masih ada 4 tim yang bertarung di sini. Ada BTR, Aura, HFX dan juga Onyx. Dan ini adalah pertarungan yang sangat menarik karena satu, tempatnya open field, 2, obstacle-nya minim banget, 3, ada banyak sekali terrain yang bisa dimainkan. Walaupun memang kalau kita lihat dari BTR yang lebih percaya diri untuk maju ke arah bagian depan, walaupun Harvest berusaha untuk pede nembak ke arah bagian Aura, tapi ternyata counter shoot yang lebih menyakitkan datang dari teman-teman lawannya. Namun demikian kita melihat dari Aura, last man standing JXi, apa yang bakal dilakukan? Tapping ke arah bagian depan karena hanya menggunakan mini 14-nya, belum mengganti senjata, dan kali ini M4 sudah mulai di tangan dari seorang JXi. Zona sudah mulai bergerak juga, posisi sangat terbuka. JXi nampaknya akan menjadi last man standing kali ini. Iya, karena Jason langsung aja bisa tereliminasi oleh pemain dari tim Bigatron Red Alien untuk saat ini. JXi sebagai the last man standing berhasil untuk memberikan impact yang luar biasa ke arah salah satu pemain tim Onyx dan berhasil untuk mendapatkan 1 eliminasi poin tambahan untuk timnya. Dan JXi masih bertahan untuk saat ini walaupun dengan setitik darah terakhir. Wow, kalau gue lihat dari sosmed juga JXi lagi ulang tahun nih. Kayaknya lagi ada Wow. api-api membara, tapi yang lagi membara di sini adalah Bigatron Red Alien dengan 4 menit dan sebuah nades. Connect. Wow, bukan nades melainkan sebuah vehicle explosion meledak